Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan satu hal yang paling penting adalah nikmat Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar. Melalui video ini kami ingin menunjukkan, kami ingin menyampaikan kepada anak-anak semua, yaitu sebuah materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 khususnya, yang mana kalian saat ini sudah duduk di kelas 9. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dihindarkan dari segala macam penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan belajar mengenai sebuah materi yang berjudul jujur dan menepati janji. Anak-anak, yang perlu kita ketahui adalah kali ini kita akan mempelajari lebih dalam, yaitu tentang makna jujur. Kita akan memahami makna jujur dan juga menepati janji. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kalian mengalami ataupun pernah kalian melihat sebuah peristiwa penting, sebuah peristiwa yang mungkin kalian alami dalam kehidupan sehari-hari? Contoh misalkan ya, ada seorang anak yang belajar sungguh-sungguh. Kemudian ketika mengerjakan ulangan di sekolahan, ia tidak pernah mencontek. Ia dengan jujur mengerjakan soal ulangan itu. Ataupun mungkin di antara kalian sudah pernah merasakan itu. Mungkin ada yang mencontek, ataupun ada anak yang jujur pula dalam mengerjakan soal ulangan. Begitu juga kita melihat banyak kejadian ataupun berita di televisi, banyak orang yang melakukan tindak korupsi, ya kan? Kita sering melihat, bahkan mungkin setiap hari, setiap saat kita mendengar banyak orang yang korupsi dari pejabat dan lain-lain. Tentu ini adalah masuk dalam kategori materi kita pada kali ini. Nah, tentu dari kejadian tadi kita bisa menilai, kita bisa mengetahui seberapa pentingnya perilaku jujur dan menepati janji itu. Ya. Seberapa pentingnya perilaku menepati janji, ya. Seorang pejabat yang sudah berjanji-janji tetapi tidak dilaksanakan janjinya itu, tentu ini akan menjadi polemik besar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita kupas lebih lanjut, kita kupas lebih dalam apa sebenarnya makna jujur dan menepati janji, anak-anak. Anak-anak, tentu kita akan mencoba mengartikan terlebih dahulu apa sebenarnya arti jujur itu, anak-anak. Ternyata arti jujur itu adalah berkata dengan benar, ya, jujur. Nah, berkata dengan benar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Nah, jujur. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat siddiq. Apa makna siddiq? Apa arti siddiq? Siddiq itu adalah benar, berkata benar, ataupun jujur. Nah, yaitu jujur tidak hanya melalui ucapan saja. Tentu ini harus ada korelasinya dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Orang mengatakan seperti ini harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Itulah yang disebut dengan jujur. Nah, tentu perintah jujur ini tersirat baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, ya.
Contoh misalkan di dalam Al-Quran kita bisa mengutip Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman. Allah langsung menunjuk kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah engkau kepada Allah dan katakanlah dan ucapkanlah dengan perkataan yang benar. Nah, di sini langsung Allah perintahkan kepada kita, kepada seorang muslim untuk bisa menerapkan perilaku jujur ini. Mengatakan yang sebenarnya ini ada di surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Tentu, kenapa kita diperintahkan jujur? Karena kita di dunia ini hiduplah bermasyarakat. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup dengan beribu-ribu orang yang kita kenal. Sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu tidak dilaksanakan dengan jujur, maka dampaknya akan luar biasa, terutama dampak buruk akan menimpa pula pada diri kita, anak-anak. Kemudian ada hal penting yang perlu kita pahami, anak-anak, yaitu ketika kita berdusta, ketika kita berbohong, ataupun kita tidak mau menepati janji, ya, kita masih di materi yang jujur terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian setelah ini anak-anak, kita akan belajar lebih lanjut bagaimana Allah melarang kita. Allah melarang kita, bahkan Nabi Muhammad pun melarang kita untuk berkata dusta. Nah, kita bisa mengutip dari hadis Bukhari, ya, dalam riwayatnya, ya, yang berbunyi ayatul munafiki salas. Ya, ayatul munafiki salas, ada 3 tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiki salas, idza haddasal kadab, ya. Apabila berkata, ia selalu berdusta. Apabila mengucapkan sesuatu, ia selalu berbohong. Idza haddasa kadaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, nah, anak-anak, apabila berjanji, maka ia selalu ingkar. Ia selalu tidak mau menepati janjinya itu. Kemudian yang ketiga adalah wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya, sudah dipercaya, kemudian orang itu khianat, berkhianat. Nah, inilah 3 tanda-tanda orang munafik, ya. Oleh karena itu, orang-orang munafik itu akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat nanti. Orang yang munafik itu akan mendapatkan azab yang luar biasa. Maka kita sebagai seorang muslim, kita sebagai pelajar yang berakhlak, tentu harus bisa menerapkan perilaku jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah materi tentang menepati janji. Sebenarnya apa menepati janji itu? Mungkin terkadang kita biasa ingkar janji kepada saudara kita. Kita sering ingkar janji kepada orang tua kita, ya. Bagaimana mungkin, ya, kita hidup di dunia ini, ya, bisa hidup dengan sempurna? Tidak mungkin. Akan tetapi kita melakukan perbuatan ini, kita melakukan perbuatan jujur, mengucapkan sesuatu yang baik, dan menepati janji itu adalah kewajiban bagi kita. Memang kita tidak luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna selain Nabi Muhammad SAW. Kita pun pasti melakukan kesalahan. Akan tetapi
orang yang tidak mau memperbaiki dari kesalahan itulah orang yang betul-betul sangat-sangat merugi anak-anak. Oleh karena itu, perintah jujur pun ataupun larangan untuk tidak menepati janji, nah, larangan tidak menepati janji, ya, ingat, larangan tidak menepati janji itu tersirat dalam Quran surat Al-Imran ayat 77, di mana orang yang suka mengumbar janji-janji Allah, melakukan janji-janji palsu atas nama Allah itu, ya, maka itu Allah tidak akan pernah melihatnya ketika di akhirat nanti. Artinya apa? Allah acuh tak acuh. Ketika di akhirat nanti Allah sama sekali tidak mau melihat kita. Itu artinya Allah akan memberikan azab yang pedih bagi kita. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kondisi wabah COVID-19 ini tentu kita mendapatkan banyak ujian, ya. Kita mendapatkan banyak cobaan, ya, sehingga dimana kita hidup di masyarakat tentu kita akan lebih banyak beradaptasi dengan lingkungan. Maka sering pula lah kita berinteraksi sosial kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita, bahkan kepada orang tua kita. Maka ini yang perlu kita waspadai anak-anak. Barangkali di antara kita ada yang sering melakukan kebohongan kepada orang tua. Banyak yang sering melakukan ataupun ingkar janji kepada orang tua kita. Ingkar janji dengan saudara kita, ingkar janji dengan teman kita. Maka ini yang perlu kita waspadai anak-anak. Jangan sampai Allah mengutuk kita. Jangan sampai Allah tidak ridho dengan apa yang kita lakukan pada sehari-hari. Tentu ini menjadi materi yang sangat penting untuk kita anak-anak. Karena Nabi pun telah memberikan tauladan yang baik itu bagi kita. Sudah memberikan contoh perilaku jujur, contoh perilaku menepati janji. Ada contoh lagi di mana kita bisa melihat ada seorang penjual, ya, yang melakukan transaksi jual belinya itu yaitu dengan menimbang takaran, ya. Bagaimana seorang penjual yang berakhlak, tentu dia akan menimbang barang dagangannya itu sesuai dengan kadar ketentuan, ya. Dia akan menimbang takarannya sesuai dengan ketentuannya. Maka itulah, kalau kita menjadi seorang pelajar, ya, kita menjadi seorang pelajar, maka jadilah pelajar yang berbudi, yaitu berbudi pekerti. Jadilah pelajar yang jujur dalam mengerjakan ulangan. Ketika kita terjun di dunia bisnis, maka kita harus jujur dalam melakukan transaksi apapun dalam bisnis itu. Ketika kita menjadi seorang birokrat, maka kita harus jujur dalam masalah birokrat itu. Nah, lebih-lebih dalam menepati janji. Banyak di antara kita, ya, ataupun banyak kita jumpai, nah, birokrat ataupun bisa kita lihat di berita-berita itu, ya kan? Nah, tentu di situ banyak hal yang sangat kita hindari. Ya, mungkin dari materi yang singkat ini dapat memberikan pelajaran kepada kita, ya. Dapat memberikan pelajaran kepada kita, yaitu bagaimana kita bisa menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan perilaku menepati janji ketika kita berjanji, ya. Mudah-mudahan sekelumit materi ini bisa memberikan banyak kesadaran dalam diri kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang baik. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.